PKI. Pada 1944, kedudukan antara Jepang di medan Perang Pasifik makin mendesak di berbagai medan pertempuran. Jepang menderita kekalahan, ditambah dengan timbulnya pemberontakan oleh rakyat Indonesia, maka kedudukan Jepang semakin terjepit. Pertahanan Jepang sudah rapuh dan bayangan kekalahan sudah semakin nyata. Namun, Jepang masih berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari. Pada 1 Maret 1945, pemerintahan Jepang di Jawa dipimpin oleh Saiko Shikikan Kumakichi Harada membentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbitsu Sakai. Yang diangkat sebagai ketua BPUPKI adalah Dr. K.R.T. Rajiman Wedyo Didingrat. Ia dibantu oleh dua ketua muda yaitu seorang Jepang, Suchokan Cirebon, dan R.P. Suroso. Dia dianggap pula sebagai kepala sekretariat BPUPKI. Dibantu oleh Toyohiko Masuda dan M.R. A.G. Pringgodigo. Anggotanya 60 orang ditambah 7 orang tanpa hak suara. Dalam kesempatan itu, Insinyur Soekarno tidak menjadi ketua, karena ia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Pelantikan anggota BPUPKI dilakukan pada tanggal 2 Mei 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Raja Jepang, Tenno Heika. Pelantikan itu dihadirkan oleh dua pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Ichiro Nazaro. Pada peresmian itu, bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Hinomaru. Tugas pokok BPUPKI adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, BPUPKI telah membentuk beberapa panitia kerja, yakni 1. Panitia perumus terdiri atas 9 orang diketuai Insinyur Soekarno. Tugasnya merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. 2. Panitia perancang diketuai Insinyur Soekarno. Dari sini dibentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo. 3. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai Dr. Andes Muhammad Hatta. 4. Panitia Pembela Tanah Air diketuai oleh Abi Kusno Cokrosuyoso. Masa sidang pertama. Setelah panitia terbentuk, BPUPKI segera mengadakan persidangan yang akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Dalam persidangan ini dibicarakan masalah dasar negara. Beberapa orang tokoh yang berpidato untuk mengusulkan konsepsi yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Profesor Mr. Supomo. Pada 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin berpidato dengan judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Dalam pidatonya, ia mengusulkan 5 pokok yang akan dijadikan dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Pada 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo berpidato tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara yang berisikan 5 asas, yaitu 1. Paham negara persatuan, 2. Perhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisme negara, 5. Hubungan antar bangsa. Tetapi ia tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kelima hal tersebut diusulkan sebagai dasar negara. Keterangan itu diajukan untuk dijadikan bahan masukan dalam merumuskan dasar negara Indonesia merdeka nanti. Tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno tampil berbicara tentang dasar falsafah negara Indonesia merdeka, yang juga terdiri atas 5 asas, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas itu atas petunjuk seorang ahli bahasa oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila, kemudian disusulkan dijadikan asas negara Indonesia. Dalam masa sidang tersebut belum didapat kata sepakat mengenai dasar negara Indonesia. Setelah pembicaraan selesai, sidang berikutnya ditunda sampai bulan Juli. Sambil menunggu masa sidang berikutnya, maka 9 orang BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggota 9 orang, yaitu 1. Insinyur Soekarno sebagai ketua, 2. Mr. Profesor Muhammad Yamin Cokro Sujoso SH, 3. Dr. Andes Muhammad Hatta, 4. Mr. A.A. Maramis, 5. Raden Abi Kusno Cokro Sujoso, 6. Abdul Kahar,
7. Haji Agus Salim. 8. Ki Haji Wahid. 9. Mr. Ahmad. Pihak kecil panitia 9 tersebut terus bekerja keras merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang nanti harus mengandung asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Akhirnya, tugas itu terselesaikan pada 22 Juni 1945 dan hasil rumusannya disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Sesuai dengan nama yang diberikan oleh Mr. Muhammad Yamin, di dalam Piagam Jakarta Linia keempat dirumuskan ilmu asas falsafah negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan terutama mengenai rumusan Pancasila kemudian dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Masa sidang kedua. Dalam sidang kedua ini yang dibahas adalah rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Insinyur Soekarno menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambilkan dari Piagam Jakarta. Untuk merumuskan Undang-Undang Dasar, panitia perancang membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Hussein. Pada 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar kepada sidang, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Undang-Undang Dasar batang tubuh. Akhirnya, sidang BPUPKI menerima bulat hasil kerjanya panitia itu. Setelah BPUPKI berhasil menyelesaikan tugasnya, maka pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Pembentukan PPKI. Setelah BPUPKI dibubarkan, pemerintah Jepang di Jawa atas perintah Jenderal Terauchi membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Jumbi Inkai. Para anggotanya akan dipilih langsung oleh Jenderal Terauchi masa perang tertinggi di Asia Tenggara yang berkedudukan Saigon atau Vietnam. Untuk menyempurnakan PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Raji Manwedyo Diningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam, oleh Jenderal Terauchi. Dalam pertemuan itu, Insinyur Soekarno diangkat menjadi ketua PPKI dan Muhammad Hatta menjadi wakil ketua. Jepang berjanji akan mengesahkan kemerdekaan Indonesia besok pada 24 Agustus 1945. Jika Indonesia sudah merdeka, wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Setelah mereka tiba kembali di Indonesia, 15 Agustus 1945, maka susunan anggota PPKI segera disempurnakan. 12 orang wakil dari Jawa, 2 orang wakil dari Sumatera, 1 wakil dari Sulawesi, dan 2 orang wakil dari golongan Cina. Jumlah seluruhnya 21 orang. Sebagai penasihat PPKI ialah Mr. Ahmad Subarjo. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, PPKI dijadikan badan nasional dan anggotanya ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan Jepang. Dengan demikian, PPKI bukan merupakan panitia pemberian Jepang tetapi milik bangsa Indonesia sendiri. PPKI telah menjadi badan perwakilan seluruh rakyat Indonesia dan dijadikan wadah perjuangan oleh pemimpin nasional guna mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, pemerintahan Jepang berhasil melakukan pengekangan terhadap berbagai kegiatan pergerakan nasional. Namun, mereka tidak berhasil melakukan pengekangan terhadap kesadaran nasional rakyat Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang membaca koran dan mendengarkan radio sebelum menemui Soekarno dan Hatta. Sultan Syahrir terlebih dahulu bertemu para pemuda untuk mengabarkan berita baik ini. Without a
designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Kalian sudah mendengarkan berita tentara Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi di Jepang? Dari aku dengar, sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Pada sebab itulah Jepang melakukan kegiatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Berarti itu Jepang sudah tidak lagi menang di negara kita. Kita harus memanfaatkan waktu itu. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Saya ingin bertemu dengan Bung Hatta. Iya, boleh. Silakan masuk. Baik, terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah diurus oleh PPKI? Tapi menurut saya bukankah lebih baik melaksanakan kemerdekaan ini tanpa PPKI? Apa maksudmu berkata demikian? PPKI adalah buatan Jepang. Jadi jika kita merdeka melalui PPKI, maka kita akan disebut kata Jepang. Jadi ini kita harus melaksanakan kemerdekaan Indonesia selagi dalam masa vakum of power. Apa itu? Jadi saya mendengar dari radio Jepang bahwa Jepang telah menyerang para sekutu itu. Artinya Indonesia dalam masa kekosaan. Jadi ini waktu yang tepat untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Ya, saya setuju. Tapi apakah Bung Karno ikut setuju? Mari kita pergi ke kediamannya. Baik, mari kita ke sana. Sekarang juga. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bung Hatta dan kecil, silakan masuk. Silakan duduk. Ada yang berita yang harus kalian sampaikan kepada ini. Berita apa, Sultan Syahrir? Ya, benar bahwa Jepang telah menyerang para sekutu. Jadi ini kesempatan kita untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Saya tidak punya hak atas itu. Semua ada di PPKI. Alangkah jahatnya jika saya memproklamirkan kemerdekaan itu tanpa persetujuan PPKI. Maafkan saya, Sultan Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. Baiklah, mari Bung Hatta. Ya. 15 Agustus 1945, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Soekarno, Hatta, Subarjo menemui Laksamana Maeda untuk meminta informasi. Kami mendengar bahwa Jepang sudah menyerang hari ini. Kamu sudah temui beberapa militer, namun tidak ada satupun yang memberikan informasi. Jadi saya menemui Anda untuk menanyakan apakah hal ini benar terjadi. そばは東京から正式な数字を受け取っていないため、しばらくの間、この問題は真実はありません。現在、これについて行う噂がありますが、まだ確認を提供できません。数字を受けてはいないため、どれも真実はありません。情報は適用できません。
15 Agustus 1945 pukul 22.00 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Soleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Saat ini juga kita harus menyebarkan revolusinya. Kita kalahkan kekuasaan hukum. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bergerak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan jihad besar-besaran. Penggal batang leherku, saya siap berpotong malam ini juga. Sudah, jangan bertengkar. Lebih baik kita membantu kemerdekaan Indonesia. Mari kita laksanakan proklamasi sekarang juga. Malam ini, Bung. Malam ini juga. Tenang. Tidak baik kita membuat keributan di sini. Saya mengerti ini permintaan, tapi saya tidak dapat diizinkan. Saya berunding dengan golongan tua, karena saya tidak akan ingin ada banyak korban jiwa. Oh, sudahlah. Mari. Soekarno mengadakan pertemuan bersama golongan tua. Untuk segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Kita jangan gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut saya yang terpenting adalah menghadapi sekutu tentara Jepang pergi. Setelah itu, permasalahan kemerdekaan dilaksanakan setelah PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Gimana, Bung? Begitulah pemikiran harus terjadi jika harus melihat masa depan. Baik, Bung. Berarti kita semua sepakat. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda melaksanakan pertemuan di Cikini nomor 71. Mereka sepakat menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa? Menculik mereka semua? Ya, kami sepakat untuk membawa ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu mengamankan dan menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta? Baiklah, saya akan mengamankan Wisnu. Terima kasih. Esokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Ayo jemput kami. Dibawa kemana aku ini? Lagi pula kenapa harus jam segini? Rengas Dengklok. Ini urusan pemuda. Jadi kita harus sembunyikan ini. Apa yang Anda bicarakan? Lagi pula tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah kesepakatan kami. Anda harus ikut kami sekarang. Rombongan pemuda menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak. Soekarno! Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut kalian? Kami sepakat membawa Anda untuk ke Rengas Dengklok. Ada apa, Kang Mas? Kenapa di sini banyak orang? Rombongan ini mengajakku ke Rengas Dengklok. Kenapa, Kang Mas? Jauhkan Soekarno dan Bung Hatta dari tentara Jepang. Lalu bagaimana dengan kami? Apakah kalian akan membela kami? Aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Bagaimana jika kalian membawa mereka? Kami harus membawa anak dan istri Anda. Tapi kalian harus pergi sekarang juga. Rombongan pemuda yang membantu Soekarno dan Hatta sampai di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiu Ki Song. Sebelumnya, apa yang Anda ingin lakukan mengajak ke sini? Kami mau Anda dan Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan. Ternyata kamu bisa di sini. Mereka yang mengajakku dan anak istrimu juga ke sini. Ada apa ini sebenarnya? Kami ingin kalian berdua memproklamasikan. Jepang telah menyerang. Ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa kalian semua melakukan ini? Jepang akan memerdekakan kita. Kami tidak setuju. Kami mau memerdekakan Indonesia dengan menjadi payah kami sendiri. Sekitar pukul 08.00. Apakah kamu tahu Bung Karno dan Bung Hatta di mana? Saya tidak tahu, Bung. Saya kasih tahu saya akan menjamin keselamatan mereka. Tapi saya tidak tahu di mana mereka, Bung. Setelahnya, Subarjo memberitahu mereka hilangnya dua tokoh penting kepada Nishijima, dan ia memberitahukan kepada Laksamana Maeda. Subarjo pada Soekarno atau Hatta gaya banget berbeda kita.
Subarjo orashi ni haneta. Sekarang ada si wani hani rashi sareta kadoga. 外は若者たち、私が安全。過保をしますと伝えた。 Bakari masih tahu masih. Nishijima langsung menemui Wikana. Di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Saya tidak tahu. Laksamana Maeda sangat bersimpati kepada Indonesia. Maka daripada itu, Anda tidak perlu ragu untuk memberitahu kami di mana keberadaan Soekarno dan Hatta. Kemerdekaan harus diperjuangkan, bukan sekedar upah yang harus diterima dengan orang lain. Kami tidak akan mengalihkan tugas ini ke tentara Jepang, tetapi kami akan mengembalikan Bung Karno dan Bung Hatta jika keselamatan mereka di bawah perlindungan. Baiklah, saya akan menyampaikan kepada Laksamana Maeda. Sekitar pukul 14.00. Pak Bung, Jika tidak terjadi apa-apa, maka usaha kalian para pemuda gagal. revolusi di tangan kami sekarang. Kami memerintahkan Bung untuk melakukannya. Lalu apa yang terpenting dalam berperang? Revolusi adalah saat yang tepat. Saya sudah mulai melaksanakan pada tanggal 17. Kenapa tanggal 17, Bung? Karena saya percaya padamu bahwa tanggal 17 adalah suci. Bagaimana itu Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 sehari semalam dan juga umat Islam sholat 17 rakaat sehari. Subarjo disertai Sudiro disertai Yusuf Anto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno dan Hatta menggunakan mobil milik Subarjo. Ahmad Subarjo menginformasikan atas kehilangannya tokoh penting pada Laksamana Maeda yang mendukung penuh atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian, Maeda menginformasikan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Ada apa salah? Mengapa kau tergesa-gesa dan menganggap seperti itu? Ada Miss Rama Subarjo di luar. Beliau berusaha masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar menemuinya. Wikana, bolehkah aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda menemui mereka, Bung? Saya kesini untuk menjemput mereka. Izinkan saya bertemu dengan mereka. Baiklah, silakan masuk. Ada apa Subarjo? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi benar adanya berita itu. Iya, Bung. Bukankah saya dan Sultan Syahrir sudah memberitahu Anda, Bung? Tapi saya masih belum percaya Hatta. Tunggu apa lagi? Mari kita memerdekakan proklamasi sekarang juga. Sebaiknya begitu, Bu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Anakku sudah menangis. Karena bolehkah saya membawa mereka pulang? Tidak. Saya berjanji menjaga mereka dengan taruh nyawa saya. Apa kau bisa memegang janji itu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Baiklah, terima kasih. Mari. Terjadi pula tawar-menawar proklamasi antar Subarjo dengan Subeno. Apakah proklamasi dapat dilaksanakan? Iya, mungkin sekarang sudah jam 8. Kami harus pergi ke Jakarta, lalu mengundang BPPKI. Itu akan memakan banyak waktu. Kami khawatir tidak akan bisa menyelesaikan pada malam ini karena sekutu. Bagaimana kita akan melakukan jam 6 pagi esok? Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa menyelesaikan pada jam 6 pagi. Tapi saya usahakan bahwa esok tengah hari semua akan beres. Bagaimana jika tidak? Jika besok 17 Agustus di pukul 12 tidak terjadi proklamasi, maka saya yang menjaminnya. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 22.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi dengan para pemuda. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, pemuda dan golongan tua sampai dia bertemu Laksamana Maeda. Soekarno dan Hatta menemui Jenderal Nishijima untuk menjajaki sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nihongo wa pindahin ko Toyota sa Renakunari. Kurit susingin usai ke suruh tu banyak ko DPPKI. Kaya ko kaya sai suruh ko tu kaya surit ni tokodoi gatakio saremas. Sono shirashiro kito ureshi desu. Karena hal itu,
Maeda menyuruh Soekarno dan Hatta untuk melanjutkan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di rumahnya. Ada sekitar 40-50 orang yang ikut hadir untuk menyaksikan proses pembuatan naskah proklamasi. Maeda dengan senang hati memberikan segala fasilitas di rumahnya untuk kebutuhan perumusan naskah proklamasi. Silakan masuk, Tuan Laksamana Maeda sudah membuka kelas. Kisun no setsu wo goryou kudasai. Tuan Laksamana Maeda bilang silakan menggunakan fasilitas yang ada. Makasih. 17 Agustus 1945 pukul 02.00 dilanjutkan oleh ketiga tokoh penting, yakni Soekarno, Hatta, dan Soebarjo. Mereka melanjutkan pembentukan naskah proklamasi di ruang makan dengan saling menukar pikiran sementara yang lain menunggu. Disitulah pemikiran untuk menulis naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana isi proklamasi? Ya oleh kau, Bung. Sebab di antara kami, dasar kamulah yang terbaik. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 1945 diatasnamai oleh wakil-wakil bangsa. Ya, naskah proklamasi sudah diselesaikan. Apakah saudara setuju? Ya, Ya, setuju. Setelah perumusan naskah dirasa cukup, ketiganya menemui semua hadirin. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia. siapa yang akan menandatangani proklamasi? Dijadikan beberapa kelompok lalu diwakilkan. Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh semua hadirin yang ada? Jangan, itu terlalu banyak. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja. Ya sudah, saya setuju. Setuju. Setelah setuju, Soekarno meminta naskah tersebut diketik kepada Sayuti Melik. Didampingi oleh BM Dia, beberapa kata ada yang direvisi seperti tempo jadi tempo, dan wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Sementara, naskah asli tulisan Soekarno dibuang dan diremas-remas, kemudian BM Dia mengambil dan menyimpannya. Saya Melik, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Bagaimana jika besok tanggal 17 Agustus? Setuju, lebih cepat lebih baik Bung. Tapi pukul berapa kita melaksanakannya? Bagaimana jika terus berjalan? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera. Tolong kalian siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita melaksanakannya? Di lapangan. Sebab awalnya pembacaan proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada. Namun, karena keadaan dialihkan ke rumah Soekarno. Keadaan proklamasi bagaimana jika dilakukan di halaman rumah Bung Karno? Setuju. Ini naskahnya Bu sudah tinggal ditandatangani. Ya, tolong berbagi naskah ini dan sebarluaskan di seluruh Indonesia. Siap Bu. Setelah pukul 04.00 17 Agustus 1945, naskah proklamasi sudah siap dan disaksikan oleh beberapa hadirin yang hadir dan segera ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Bila semua berjalan lancar, terima kasih sudah menemani saya di saat saya menguras pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah. Kira kita bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah Mas sudah merencanakan besok proklamasi akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Wersi Pratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas gimana? Oh iya, Mas sampai lupa. Kalau gitu bagaimana jika kamu yang membuatnya?
Tapi aku tidak punya kain di rumah hanya warna merah dan putih saja, apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana, yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah Mas, aku punya ide. Bagaimana benderanya kita namakan sang merah putih? Ya, bendera pusaka warna merah putih. Pusaka merah putih brilian. Baiklah Mas, sebaiknya kamu menyusun pidato yang besok akan kamu bicarakan. Baiklah. Jumat pagi pukul 10.00 semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pesanggerahan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei, kalian jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkannya pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Bung Karno, Bung Hatta keluar dari depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Namun, pada hari upacara proklamasi, Ahmad Subarjo tidak dapat menghadiri upacara kemerdekaan dikarenakan rasa lelah atas berbagai kejadian di malam-malam sebelumnya. Beliau juga meminta agar upacara proklamasi kemerdekaan segera dilangsungkan tanpa menunggu kehadirannya. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia berjuang untuk tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang hati kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naik dan turun. Tetapi jiwa kita tetap mendukung karena cita-cita juga di zaman Jepang. Usaha kita untuk memerdekakan negara kita di zaman Jepang ini tanpa kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita sendiri dan kita percaya pada kekuatan sendiri. Dan sekarang tibalah saatnya kita benar-benar menikmati hasil bangsa dan tanah air kita. Di dalam tangan sendiri hanya bangsa yang berani mengambil nasi dari bangsanya sendiri. Dapat berdiri dengan kuatnya maka kami tadi malam mengadakan musyawarah dengan sehingga kata berpendapat bahwa sekarang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Kami menyatakan kebulatan itu dengan membacakan proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikian kita sekarang sudah merdeka, tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita mulai saat ini negara kita negara merdeka, kekal dan abadi. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Katakan Abi nggak usah gitu. santai.